Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul berubah untuk mencapai destiny Tuhan. Amin. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan saudara diciptakan dengan tujuan Allah yang spesial? Amin. Amin. Saudara, tidak peduli kondisimu, engkau diciptakan spesial oleh Tuhan. Tetapi kita perlu berubah. Kenapa? Karena dosa merusakkan semua yang terbaik dalam diri manusia, sehingga pada akhirnya manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak mencapai yang terbaik, apa yang menjadi destiny. Ya, destiny ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya berasal dari bahasa Sanger. Ya, yang lebih sederhana, yang lebih sederhana adalah takdir. Tapi takdir Kristen itu beda dengan takdir orang beragama lain. Kalau takdir orang beragama lain, ya memang dia sudah ditakdirkan miskin, jadi dia mau bikin apapun akan tetap miskin. Ya. Dia sudah ditakdirkan, karena ini ada wilayah, jadi gereja kecil, jadi mau berdoa kepala di bawah, kaki di atas juga, dia tidak akan berubah. Dia memang gereja kecil, takdirnya. Nah, kekristenan tidak mengenal takdir seperti itu. Allah selalu punya rencana yang besar. Amin. Amin. Allah punya rancangan yang besar, dan Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Ya. Ya, potensi kita, karunia kita. Allah adalah Allah yang punya rancangan yang besar, yang dapat mengubah apa yang dunia menganggap itu takdir menjadi sesuatu yang besar. Saya coba untuk melihat kata destiny dalam Alkitab. Dikatakan dalam Alkitab Kristen itu berarti takdir, yaitu rencana dan tujuan Allah bagi manusia. Nah, kalau itu tujuan Allah bagi manusia, saya dan saudara punya tujuan yang besar. Amin. Untuk kita menjadi kesaksian, untuk kita menjadi tanda ajaib, untuk kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, saya membaca satu semacam, bukan artikel sih, tapi ada orang menulis di Facebook, dan saya coba untuk copy tapi lupa, tapi saya tangkap intinya. Saudara, kalau saudara hidup di tahun 2000-an awal, ya, 2024 ke atas itu, ada satu produk handphone yang sangat terkenal di dunia, mereknya adalah Nokia. Dia selalu mengeluarkan produk terbaik, bahkan dulu pernah muncul produk yang dianggap paling mantap, HP besar, panjang, saudara, seperti hampir mic ini, ya, panjangnya, saudara, orang bilang ini lempar anjing mati. Nokia sangat terkenal di dunia. Saya ingat dia dari Finlandia. Tapi saudara tahu bahwa kemudian perkembangan teknologi, kemajuan terjadi, ya, muncullah sistem Android. Waktu sistem Android muncul, saudara, orang menawarkan kepada Nokia, dia menjadi raja handphone pada waktu itu. Tapi Nokia menolak. Dia berkata, saya sudah punya sistem sendiri, saya tidak perlu sistem Android. Dan dia menolak sistem Android. Dan saudara tahu bahwa kemudian muncullah handphone merek-merek terbaru, merek dari Sanger seperti Oppo, ya, ya. Merek-merek baru, saudara. Dan yang terjadi adalah Nokia hilang dari peredaran. Dia sempat tidak muncul. Memang belakangan ini muncul lagi. Dan di dalam artikel itu dia berkata, saudara juga harus berubah. Kalau tidak, bahkan saya membaca di sini sebentar, agak di bawah, jadi saya mesti ke bawah. Dia berkata begini, kalau saudara tidak mau berubah, ya, saudara tidak mengalami transformasi diri atau berubah, maka saudara akan punah. Gereja juga di wilayah Manado,
Saya berharap gereja wilayah Manado juga terus berubah. Amin. Jangan dulu ibadahnya cuman model jelas pendeta dulu katanya. Ya kalau bikin ibadah itu satu lagu pembukaan, doa, 2 lagu pujian, 1 lagu firman. Harus itu model terbaik. Dan saya takut kalau Fahri di kota Manado masih model begitu. Karena orang sudah sampai kepada penyembahan, masuk lebih dalam, tidak lagi kaku. Dulu kita bilang orang gereja lain liturgis, tapi kan sekarang bisa liturgis juga. Dan sama, tidak berubah. Dan saya mau katakan kalau saudara dan saya tidak berubah, kalau kita tidak mengalami transformasi, kalau kita tidak berubah, kita bisa hilang, punah. Ya. Nah, saya juga tergolong pendeta yang sudah mulai tua. Ya. Beberapa hari lagi, ini tanggal 9 kan? 2 hari lagi saya ulang tahun. Siapkan hadiah yang terbaik. Ya. Saya sudah 57 tahun, sudah tua, sudah. Orang Manado bilang boleh tokingan. Tapi saya mau belajar bahwa saya perlu berubah. Karena apa? Kenapa? Karena tua, kita akan tua. Dan tua bukan berarti semua habis perkara. Tua justru saudara sadar bahwa akan lebih banyak tantangan, ada lebih banyak pergumulan. Dan saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita harus sadar untuk kita berubah. Amin. Kita mulai mengubah. Gereja-gereja di wilayah Manado berubah. Ubah pelayanannya. Jangan terus seperti begitu. Ya. Ubah pelayanan. Saya tadi nonton khotbahnya Mel Ato. Saya juga akui, kalau sudah kenal Mel Ato, dia sudah top ya, sangat terkenal. Tapi dia bilang begini, saudara, orang berpikir bahwa kalau kita sudah hebat mau untuk dipakai Tuhan, ya kita tunggu bola. Dia bilang salah. Saya jemput bola. Saya lakukan terobosan, dia bilang. Apa yang dia lakukan? Saudara, kalau saudara suka ikuti dia khotbah di ibadah-ibadah kadang-kadang di semacam kolom-kolom, ada ibadah di gang-gang begitu, saudara. Dia bilang banyak kali orang mungkin berpikir saya sudah terkenal maka saya diundang. Oh enggak, saya yang dorong, saya jemput bola, saya datangi mereka, saya bilang siapkan segala sesuatu, saya akan tolong kita bikin KKR di gang ini. Dan dia bilang seringkali yang siapkan itu orang yang masih mabok, masih hidup dalam dosa. Dan waktu saya khotbah, saya sikat mereka. Dan gerejanya berkembang luar biasa. Dia bilang orang pikir saya sudah terkenal, jadi saya lebih banyak dulu. Saya mau katakan bahwa saya sering datangi mereka, datangi kelompok-kelompok. Mari kita bikin KKR, saya akan dukung. Begitu saudara. Nah saya pikir itu sesuatu yang baik. Jangan ya begini sudah topeng gereja jadi ya. Mari kita berubah. Saya senang di Sulawesi Utara ini ada banyak gereja yang nama-namanya luar biasa. Nama Miracle, mujizat. Amin. Ya, keajaiban. Amin. Dan saudara harus harapkan sesuai dengan nama gereja. Tapi kita harus berubah. Tuhannya tidak berubah, kita yang mesti berubah. Saya dan saudara harus berubah supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang engkau mimpi buat gerejamu itu terlalu kecil buat Tuhan. Tuhan punya mimpi lebih besar. Amin. Belajar Alkitab lebih baik. Tuhan punya mimpi lebih besar dari mimpimu. Mungkin engkau bilang, Pak Pendeta, saya punya mimpi begini. Ya saya begini sudah, tapi saya punya mimpi begini. Tuhan punya mimpi lebih besar. Amin. Waktu saya belajar Alkitab, saya lihat Allah itu dahsyat. Saudara perhatikan Alkitab. Yusuf mimpi jadi raja, betul? Ya. Tapi jadi raja di mana? Di rumah. Karena dia mimpi apa? 12 ikat gandum datang menyembah. Itu kan rumah. Akan datang untuk bukan 12, 11. Karena dia termasuk dari 12 itu. 11 akan datang menyembah. Dia mimpi di rumah. Sebenarnya mimpinya juga tidak masuk akal karena mereka adalah kelompok nomaden, suku yang berpindah-pindah pada zaman itu. Tidak ada kerajaan, tidak ada takhta, tapi mimpi jadi raja.
Dia mimpi kedua, 11 bintang tambah dengan bulan dan matahari. Itu bicara tentang papa mamanya ikut menyembah, bersih keluarga. Yusuf mimpi keluarga, Tuhan punya mimpi di Mesir. Amin. Kita seringkali, saya banyak kali sudah sekali kita terbentuk dengan latar belakang, termasuk saya. Saya dulu datang dari kampung di timur miskin, dari keluarga miskin, penakut, pemalu, rendah diri. Saya bilang yang penting saya jadi pendeta, nanti jadi gembala di kampung, kawin, punya anak 2 putri pakai pita kuning lari-lari di pantai. Hati-hati dengan mimpi juga. Tapi yang mana saya punya 2 putri, saya setelah istri saya melahirkan, dia tidak pakai KB, kita berdoa Tuhan kirim anak laki-laki. Tuhan tidak kirim, kan saya dulu mimpinya. Maksud saya adalah, saudara, Tuhan punya mimpi lebih besar. Amin. Ada icat, Tuhan punya mimpi lebih besar. Amin. Teman-teman pendeta, Tuhan punya mimpi yang lebih besar. Tuhan punya mimpi yang, saudara, satu waktu saudara berkata, Tuhan, ternyata, ya itu yang Paulus bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga ibu dalam hati Tuhan. Nah, persoalannya adalah kita yang tidak mau berubah untuk menempatkan diri di tempatnya Tuhan, mencapai destininya. Kita yang tidak mau, bukan Tuhan. Nah, apa itu? Itu proses. Tadi saya bicara Yusuf. Kalau Yusuf tidak dijual ke Mesir, kira-kira dia bisa jadi raja perdana menteri di Mesir? Itu proses. Kita semua tidak suka proses, kita semua suka mimpi. Tapi proses tidak mau. Ya, tapi Tuhan sudah kerja baik di rumah Potifar, tante Potifar fitnah. Tapi Yusuf tahu ini proses. Ini proses Tuhan untuk mencapai mimpi. Dan Yusuf tidak boleh berhenti. Dia di penjara bawah tanah, saudara-saudara, masuk penjara. Kalau kita Yusuf, minta ampun, kita putus asa, kita semua marah-marah, kita semua maki-maki mungkin. Kita suka kasih salah semua orang, cari di kambing hitam ini. Yang pertama, yang kambing yang hitam ini siapa sih? Kita ada baik-baik di rumah, kita susah sampai di penjara. Tapi saudara, kalau Yusuf tidak masuk penjara, tidak ketemu juru minum dan juru roti. Sebenarnya kita nggak suka proses. Kita tidak mau diubahkan lebih baik. Waktu Tuhan menemukan, nah orang-orang bisa lupakan, saudara, tapi Tuhan tidak lupa. Juru minum dan juru roti, juru rotinya digantung, juru minumnya dikembalikan ke jabatan, dia lupa. Itu. Tapi Tuhan tidak lupa. Amin. Tuhan tidak lupa engkau. Tuhan tidak lupa engkau. Engkau dimanapun, Tuhan tidak lupa. Yang penting kita berusaha berubah. Rubah cara pikir kita, rubah cara pelayanan kita, belajar dari orang lain bagaimana mengembangkan pelayanan, mengembangkan kehidupan. Karena saya percaya kalau engkau sudah siap, promosi dari Tuhan itu gampang. Ya, yes, benar. Amin. Promosinya sepele buat Tuhan, cuma ya juru minum lupa Tuhan di telinga mungkin. Nggak, jangan lupa, nggak ditolong oleh ada satu anak muda di penjara itu. Waktu Firaun mimpi, dia ingat Yusuf. Nah, ini yang kita tidak melalui. Sehingga saya dan saudara kadang-kadang kita tidak melihat betapa Tuhan itu punya rencana yang besar. Kita tidak siap untuk mengalami hal-hal besar oleh karena kita tidak mau berubah. Kita tidak mau menjadi apa yang ayat tadi kita baca, menjadi serupa dengan Kristus, ya, membentuk, ya. Sebenarnya kata Yunani yang dipakai adalah sooka matitso, yaitu disesuaikan dengan, terbentuk oleh, yang meneladani. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara dibentuk oleh Dia, supaya kita mencapai apa yang Dia rancangkan buat kita. Dan saya mau katakan kepada saudara, usia tidak menghalangi Tuhan untuk membuat mimpi kita tercapai.
Amin. Jangan bicara usia. Kalau saudara pernah makan Kentucky Fried Chicken, itu yang pendirinya Colonel Sanders. Saudara tahu dia sukses umur berapa? 63 tahun. Artinya usia bukan halangan untuk sukses. Amin. Sehingga kalau kita sudah 60, pinggang mulai sakit-sakit, lutut mulai sakit-sakit, sudah Tuhan banyak ambil waktu teduh sudah. Kayaknya Tuhan ini tunggu DP waktu saja. Salah. Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Saya tahu Tuhan belum selesai dengan Franz John Mesa. Dia masih punya mimpi bagi saya. Tugas saya adalah berubah. Ya. Kata Yunani untuk berubah adalah metamorfo, yaitu berubah rupa. Nah, yang luar biasa dalam penjelasan untuk kata Yunani ini, saudara-saudara, ini menjadi gambaran dari penampakan Kristus berubah bersinar dengan kecerahan di gunung, ya, di gunung transfigurasi. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara berubah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Waktu Tuhan lihat Pak Gembala, ya, Pak Christian langsung Tuhan bilang, wow, luar biasa Minut punya seorang hamba Tuhan yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan. Yes. Amin. Karena berubah. Amin. Amin. Saya lihat Pak Christian sedang berubah, lebih baik. Amin. Amin. Berubah untuk mencapai apa yang Tuhan mau, dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar: berubah untuk mencapai destiny Tuhan, yaitu pembaharuan budi kita. Saya tidak tahu zaman saudara, tapi zaman saya waktu kita baru masuk kelas 1 itu yang paling ditakutkan adalah membaca ini ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi. Ya, jadi kita lebih cenderung kayaknya Budi ini orang Jawa ini. Sehingga katanya satu kali ada lomba cepat membaca antar suku. Ya, jadi kemudian orang cepat membaca antar suku. Jadi ada orang Jawa, ada orang Timur, ada orang Ambon. Mereka mengadakan lomba 3 suku ini. Jadi orang Jawa mulai membaca, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi. Orang semua tepuk tangan, orang Jawa baca bagus, paling cepat sudah. Ya, orang Jawa. Orang Timur maju. Dia baca. Ini Budi pung papa, ini Budi pung mama, ini Budi pung kakak, ini Budi pung adik. Orang tepuk tangan lebih cepat, orang Timur dan orang Jawa. Orang Ambon maju. Silakan mulai, 1, 2, 3. Budi pe papa, pe mama, pe kakak, pe adik. Semua tepuk tangan. Memang orang Ambon paling cepat. Tapi tidak berubah-ubah. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami perubahan. Amin. Tepuk temanmu di sebelah bilang berubah. Tapi jangan harap seperti Power Rangers. Aku bilang berubah langsung. Perubahan itu proses, ya. Perubahan itu proses. Dan saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita berubah. Nah, saya coba untuk lihat kata pembaharuan. Itu berasal dari kata Yunani anakenosis. Anakenosis itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan sekedar berubah seperti Power Rangers. Ajaib berubah. Ya. Anakenosis itu mempunyai arti renovasi. Ya, perlu perubahan tapi renovasi. Seperti rumah perlu ditata dengan baik. Saudara ingin pelayanan berubah, tata dengan baik. Jangan mau berubah, berdoa, puasa berubah, deklarasi berubah, tapi tidak pernah tata dengan baik, tidak pernah lakukan renovasi.
Tidak pernah lakukan renovasi untuk mungkin praise and worship-nya. Tidak pernah lakukan perubahan untuk banyak hal dalam gereja. Dan saudara ingin berubah, saudara mengharapkan mujizat berubah. Saya mau katakan tidak akan terjadi. Kita mesti rubah. Rubah dia. Rubah banyak hal dalam hidup kita. Berani untuk coba sesuatu yang baru. Ya selama itu bukan dosa, karena yang dilarang Tuhan cuma dosa. Coba. Dalam hidup ini juga begitu, sudah. Sudah hanya begitu-begitu saja ya. Sudah begitu-begitu saja. John Maxwell bilang bahwa kalau saudara melakukan hal-hal yang sama, saudara akan mendapatkan hal-hal yang sama. Betul? Tuhan juga tidak bisa lihat mujizat, karena saudara melakukan hal yang sama. Perlu ada perubahan, perlu ada renovasi. Ya, bahkan kata anakenosis itu juga mempunyai arti perubahan total menjadi lebih baik. Lebih baik. Dan saudara, saya mau katakan perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita coba. Saya bicara contohnya, saya melayani lewat media, saudara-saudara. Awal saya khotbah itu di TikTok itu, saya dengan HP saya tidak keringat dingin. Kita gugup ulang sampai jam 2, jam 3. Nah jadi setengah mati. Tapi setelah itu lewati, saya lihat ada perubahan. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Kita mulai mengubah diri, mulai memperbaiki diri, pelayanan kita, hidup kita, ekonomi kita juga jangan. Ya, saya takut ini kita ini semua Pentakosta kan. Dulu saya di Sidang Jemaat, saya tahu beberapa jemaat di sini dulu Sidang Jemaat. Selalu bukan itu prinsip Sidang Jemaat, tapi ada pendeta-pendeta tua yang selalu nyanyi, biar miskin di dunia asal kaya di surga. Dan sampai mati miskin. Anak-anaknya tidak mau jadi pendeta. Kan orang miskin. Karena minta ampun jadi pendeta miskin. Saya harus berubah. Amin. Kalau saudara mau diberkati, harus berubah. Harus melakukan tindakan, harus melakukan perubahan. Karena waktu kita melakukan perubahan, disitulah Allah bekerja. Mujizat hanya terjadi waktu kita lakukan bagian kita. Jangan berdoa buat mujizat kalau engkau tidak mau lakukan bagian. Petrus bisa jalan di atas air bukan karena Tuhan tariknya dari perahu. Hei Petrus, keluar, jangan terus di perahu, keluar, belajar. Petrus yang mau. Dia bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku. Lihat, suruh aku datang kepadamu berjalan ya Allah. Jadi Petrus mengalami jalan di atas air karena dia juga bertindak keluar dari perahu. Ada banyak orang Kristen sudah susah, tapi tetap susah. Tapi dia lakukan cuma yang itu saja. Dan dia berdoa, Tuhan berkati aku. Ya, Tuhan mau berkati, tapi engkau harus berubah. Amin. Dalam pelayanan, dalam ekonomi, dalam hidup. Ya. Karena dengan perubahanmu itu memberi kesempatan untuk Allah bekerja, memberi kesempatan untuk Allah melakukan mujizat, memberi kesempatan untuk Allah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah Tuhan mau, dan perubahan yang Tuhan mau di sini adalah di dalam bahasa Indonesia yang kita baca kata yang dipakai adalah budi. Ya, tetapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah nose. Nose itu bukan sekedar pikiran, bukan bijaksana, tetapi saudara-saudara di sini dijelaskan itu adalah kekuatan jiwa yang lebih tinggi, kemampuan untuk memahami hal-hal ilahi. Jadi Tuhan mau supaya saudara mulai, saya percaya kalau saya bikin ini, Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Saudara mulai memahami, kayaknya di luar kemampuan, tapi lakukan saja. Ada hal-hal yang melampaui pikiran kita. Itu adalah hal-hal ilahi, ya. Dan Tuhan, saudara-saudara,
mau supaya saya dan saudara mengalami perubahan, dimulai dari pikiran, mulai memahami hal-hal yang bersifat ilahi yang Allah inginkan bagi saya dan saudara. Karena hanya dengan demikian kita akan mengalami perubahan. Kalau saudara berpikir seperti begini, contohnya saya jadi dosen saja, kan tidak apa-apa, Tuhan juga bagus, setia. Tapi Tuhan mau pakai lebih. Karena itu saya perlu melakukan tindakan-tindakan iman, pergi untuk pelayanan. Saya menjadi penginjil yang sampai sekarang tidak ada SK. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena SK itu dari organisasi. Yang paling penting adalah Tuhan mau supaya saya jadi berkat. Saya harus pergi. Saya harus pergi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya melihat, saudara, waktu kita melakukan, kita berubah cara berpikir, kita mulai merancangkan, oh saya akan mulai melakukan ini, maka saya percaya Tuhan akan mulai buka jalan. Kalau saudara hanya seperti Abu Nawas yang pergi di Kabong, duduk di sana, terus kita potong ini karena ini, tindis ini, habis jadi kebun besar. Nggak jadi. Ya, Tuhan mau supaya kita berubah, ya. Dan kita perlu berdoa. Kadang-kadang memang kita tidak punya semacam ide, hal-hal yang bersifat ilahi tidak muncul karena kita tidak sungguh-sungguh meminta, kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Efesus 1 ayat 18 dan 19. Efesus 1 ayat 18 19 berkata, dan supaya, ya, Paulus mendorong orang percaya untuk berdoa. Bahkan dia berdoa buat orang percaya. Dia berkata begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya dan saudara harus berubah dalam pikiran, dan kita perlu berdoa supaya Tuhan tolong kita untuk kita mengalami perubahan-perubahan, hal-hal yang besar dari Tuhan. Saya masih berdoa siang dan malam untuk saya mengalami perubahan. Saya masih berdoa buat janji-janji Tuhan, buat mimpi-mimpi saya. Saya masih berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan menggenapi janji. Kenapa? Karena Tuhan itu besar. Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, di awal saya sudah bilang, Tuhan punya mimpi lebih besar dari apa yang Engkau mimpi. Jangan batasi Tuhan. Tadi saya sudah cerita, saya dari Timur pergi ke Malang, kuliah di Malang. Hanya mimpinya jadi gembala. Jadi karena zaman itu sudah tahun 90-an ke atas itu, gembala itu yang penting bisa khotbah. Jadi saya jadi gembala. Saya kuliah juga asal-asalan. Yang penting jangan di bawah 2,5. Jadi saya bisa 2,5. Makanya orang belajar, abang main. Orang belajar, kita main bola. Jadi itu cara berpikir. Waktu saya mau tamat, pimpinan sekolah saya panggil saya, dan dia bilang, Frans, siap diri berangkat ke Ambon, mengajar di Ambon. Saya kaget. Saya bilang, Pak Gumken, beliau almarhum Pak Gumken, saya bilang, Pak Gumken, minta maaf, saya ini tidak pintar di kelas. Dan kalau sudah boleh cari tahu teman-teman saya juara 3 dari belakang. Maksudnya yang bisa puji Tuhan lulus. Ya saya tidak pintar. Saya tidak pintar, Pak. Dan dia bilang, Frans, orang mengajar itu kan belajar. Pergi saja dan belajar. Ya, jadi pergi saja mengajar di Ambon. Saya bilang, Pak Gumken, saya jujur. Saya ini waktu datang sekolah teologi, panggilan saya adalah jadi gembala. Jadi saya mau jadi gembala. Saya tidak pernah pengen jadi dosen. Karena waktu sebelum Pak Gumken dipanggil, ada teman saya khotbah, dan dia bilang, sudah, kalau engkau mau jadi apa, siapkan diri untuk itu. Jadi dia bilang, kalau engkau mau jadi gembala, siapkan diri jadi gembala yang baik. Kalau mau jadi dosen, mulai kumpul silabus dari sekarang. Nah, saya tidak mau jadi dosen, saya tidak pernah kumpul silabus. Nah, saya tidak pernah simpan silabus kok.
Saya bilang, Pak, saya nggak dipanggil. Dia bilang, Mas, kalau Tuhan mau panggil kamu jadi gembala, ikuti saja. Satu waktu Tuhan akan bawa kamu jadi gembala. Tapi saat ini Tuhan panggil kamu ke Ambon. Waktu dia bilang, saya tidak ada alasan lagi. Saya bilang, oke, boleh. Saya keluar, teman-teman saya tanya, Pak, ini panggil apa? Mengajar di Ambon. Teman saya yang ada cewek satu dari Cimahi, saudara-saudara, dia bilang, Frank, kamu mau pergi ke Ambon bikin apa? Mau ajar doang main bola? Karena dia tahu kemampuan saya cuma main bola. Dia mau ajar mereka main bola. Saya bilang, oh iya juga, kita cuma bisa main bola. Tapi Tuhan bawa saya jadi dosen di bawa lagi di Jawa jadi dosen di Sakti beberapa waktu, sekalipun di penampungan, saudara-saudara. Beberapa waktu datang ke Manado, saudara-saudara, jadi penginjil. Jadi kita ini jelek-jelek begini, tapi sudah pernah jadi dosen, sudah pernah jadi penginjil, sudah jadi gembala. Yang masih kurang cuma nabi. Kita belum mengaku jadi gembala. Kita sudah semua. Jadi saya belajar, sebenarnya kan banyak hal dalam hidup ini kita batasi dengan cara pikir kita. Dan kita tidak meminta Tuhan mengubah kita. Kita tidak berusaha untuk berubah. Kita tidak berusaha untuk mengerti maksud Tuhan yang lebih besar, rencana Tuhan yang dahsyat. Kita tidak berusaha. Akhirnya kita hanya begini-begini. Dari dulu begini sampai mati begitu. Kenapa? Karena kita tidak mau berubah. Saudara, apapun profesinya, kalau engkau ingin lihat mujizat Tuhan, perlu berubah. Bisnis perlu berubah. Tadi saya sudah cerita Nokia. Nokia saja bisa ancur kok. Apalagi saya dan saudara. Artinya kita perlu berubah supaya Tuhan akan bekerja. Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Tuhan menyiapkan hal-hal yang baik. Tuhan mulai menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi banyak hal yang kita perlu ubah. Bagi saya sebagai anak Tuhan, hal-hal rohani mulai berubah. Saya tidak mengatakan saudara perlu berdoa lebih banyak, karena berdoa lebih banyak tidak mengubah Tuhan. Doa yang lebih banyak mengubah kita. Krismanu sama bilang, jangan pikir saudara doa 2 jam dan kemudian Tuhan berubah. Enggak. Tuhan dari dulu sudah sayang kamu. Doa lebih banyak itu membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan, bukan mengubah Tuhan. Waktu engkau sudah siap, engkau ada di tempat yang tepat, maka Tuhan akan angkat dan Tuhan promosi. Yes, amin. Jadi perlu berubah. Baca Alkitab juga berubah. Tadi saya nonton Belato, saya pantas dia dipakai Tuhan. Dia bilang, saya tidak sombong, tapi saya mau jujur buat saudara. Saya 1 hari 1 jam dengan keluarga. Saya 1 hari 1 jam doa pribadi penyembahan. Saya 1 hari 1 jam baca Alkitab. Tiap hari dia 3 jam buat Tuhan. Pantas dipakai Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan, tapi baca Alkitab pas mau cari obat. Kita doa Tuhan pakai saya dahsyat kayak Renat Bonke. Karena baca Alkitab dia pemalas. Ada mahasiswa teologi. Ya, kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau diberkati, kita yang harus berubah sehingga kita ada di tempat yang tepat. Tuhan berkati. Amin. Tuhan angkat. Tuhan bawa. Karena waktu engkau lucu di suku, Tuhan mulai proses seperti itu. Tuhan bawa. Akhirnya engkau ada di tempat yang tepat. Tuhan menggenapi janjinya, bahkan dia melakukan lebih daripada apa yang engkau mimpi. Dia melakukan lebih besar daripada apa yang engkau rancangkan, karena dia adalah Allah yang besar. Amin. Yang kedua, sabar ya. Biasa. Yang kedua, saudara-saudara, kok dia turun terlalu jauh. Sebentar saja. Sebentar ya. Ya, yang kedua, berubah untuk mencapai destiny Tuhan, yaitu kehendak Allah yang terbaik. Saudara,
Kalau kita baca ayat ini seringkali kita selalu berpikir kalau kehendak Allah itu adalah ya kita bertobat. Tapi sebenarnya itu benar, tetapi ada yang lebih besar dari kehendak Allah. Paulus sedang berbicara kepada kita supaya saya dan saudara melakukan perubahan. Kita mengalami perubahan. Kita mulai melakukan perubahan-perubahan. Dan saya dan saudara perlu, seperti tadi saya sudah katakan, kita mulai untuk mengubah diri kita. Kita mulai memproses, membiarkan Allah memproses, membiarkan Allah untuk membentuk kita. Sehingga saya dan saudara betul-betul pada akhirnya saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya Paulus bilang supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah. Karena saya mau bilang buat saudara bahwa kehendak Allah kadang-kadang kita tidak pahami dan kita lakukan kesalahan-kesalahan karena kita tidak bisa membedakan. Ya, saya coba untuk melihat kata membedakan berasal dari kata Yunani dogmatso. Ya, dogmatso ini mempunyai arti selidiki, menguji, menilai, menyatakan. Jadi perlu untuk kita, Tuhan saya mau begini, kemudian saudara melihat ada pintu terbuka, tapi mesti cari tahu itu kehendak Allah atau bukan. Karena saudara-saudara, kita anak Tuhan pun bisa salah. Waktu saya menulis khotbah ini, saudara-saudara, Tuhan bawa, saya ingat waktu Pak Raja almarhum, beliau sudah meninggal. Dia datang dan dia mengajar. Dan waktu saya dengar itu, saudara-saudara, saya kagum sekali dengan kebenarannya. Dia bicara tentang Abraham dan Lot. Abraham belajar dari kesalahan pergi ke Mesir. Pulang, waktu dia kembali dari Mesir, terjadilah pertengkaran antara hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot. Waktu terjadi pertengkaran, Abraham datang ke Lot. Abraham ini kan orang tua, dia kan pamannya Lot. Lot itu sepupunya. Jadi dia harusnya dia lebih tua, dia yang bilang, kita di sini, nggak ada di sana. Tapi saya belajar dari Pak Raja. Dia bilang begini, saudara lihat, Abraham datang dan bilang kepada Lot, Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Ya, kalau ke kanan, aku ke kiri. Jadi dia membiarkan Lot mengambil keputusan. Dan pelajaran apa yang kita perlu dalam membedakan kehendak Tuhan? Lot, Alkitab mengatakan dia mengangkat mukanya dan melihat lembah Yordan yang subur. Dan Lot kemudian kita tahu dia pergi berpisah dari Abraham, dan Abraham sendiri. Ada seorang pengkhotbah bilang begini, saudara, kenapa Abraham melakukan itu? Karena dia mulai mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah dimanapun kita berada, Tuhan dapat memberkati kita. Hamba Tuhan itu berkata begini, kenapa Abraham menyuruh Lot memilih? Karena Abraham tahu yang memberkati dia bukan tanah, yang memberkati dia Tuhan. Dia mau ada di tanah kering, kalau Tuhan berkati jadi besar. Ya, banyak kali kita bilang, karena mau kerja di mana? Kerja di Weda. Bagus kalau ditambang itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, mencari pekerjaan yang baik itu tidak salah. Tapi yang paling penting sebagai anak Tuhan, kita belajar kehendak Tuhan. Dan saya ingatkan diri saya sampai sekarang. Para raja bilang, saudara lihat, Lot keluarganya hancur, istrinya jadi kehilangan, harta bendanya hilang, anak-anaknya perkosa dia. Ini kan memalukan. Kalau saudara baca, setelah pemerkosaan terjadi, Lot hilang daripada peredaran. Hanya karena salah pilih, tidak bisa membedakan. Saya mau bilang buat saudara, saya ingatkan diri sebagai hamba Tuhan. Saya belajar sudah cukup lama. Saya tidak pernah memilih pelayanan karena wow, jemaatnya berapa, perpuluhannya
Hati-hati. Ya, maaf ini Ibu Nica dari Batang Dua. Tapi dulu saya sampai di Manado, orang bilang, wih kalau jadi gembala di Batang Dua, musim ikan itu juta-juta. Saya lihat banyak pendeta berputar ke Batang Dua. Dan saya maaf, saya tidak lihat pendeta yang keluar dari Batang Dua kaya-kaya. Maaf. Ya, saya tidak menghakimi orang, tapi saya belajar yang memberkati kita itu Tuhan. Teman saya di Kebumen dia bilang, kamu jadi penginjil, wow susah, kamu ada istri anak, bagaimana kamu makan? Saya bilang saya juga tidak suka jadi penginjil, tapi Tuhan mau saya jadi penginjil. Karena saya sudah bilang kepada saya sudah rasa semua pelayanan kecuali Nabi. Jadi kalau saya lebih suka itu gembala. Kalau tanggal muda itu apa? Saya suka. Saudara pikir saya tidak suka? Tapi saya belajar Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau dia kecil, kalau diberkati Tuhan itu jadi besar. Amin. Diberkati Tuhan itu sudah kan lihat mujizat tiap hari, tiap bulan. Saya ceritanya bukan untuk sombong, tidak. Saya punya rumah di Jalan Sehat. Mungkin beberapa orang sudah tahu. Saya ambil rumah itu, saya punya gaji bergabung dari staf di Papi Mami. Saya dengan isi staf, kemudian staf di sekolah, kumpul semua 1.800.000 tahun 2007. Mau ambil rumah, keluar cicilan 1.659.000. Saya pulang bawa dari bank, bawa daftar, istri saya sedang berdoa, dia lihat, dia langsung jatuh air mata. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, Tuhan kasih keluar berpuluhan. Habis itu bayar cicilan rumah. Bagaimana Tuhan makan? Bagaimana Tuhan beri anak ada sekolah di ini? Saya bilang, balik, kamu balik ke bank. Saya balik ke bank. Saya bilang, Pak, boleh tambah tahun? Pegawai bank melihat, oh, Pak, minta maaf, Bapak sutua. Batas cicilan itu kredit di bank usia ini. Kita kaget, kita sutua. Cicilan. Jadi dia bilang, Pak, kalau Bapak tidak mau cicilannya begitu, Bapak tidak bisa ambil rumah. Saya bilang, oh iya makasih Pak. Saya keluar, saya di mobil ini, Bapak, bagaimana ini? Ya, cicilan 1.659.000. Saya datang di Koming yang tolong saya. Saya bilang, kok ini kita mau kredit, tapi saya punya, dia sudah tolong saya banyak, maksudnya urus atur caranya. Saya bilang, saya punya gaji ini, saya mau tulis daftar gaji berapa. Dia bilang, Pak Frans, tulis 8 juta. Jadi kita ini pendeta, Pak, kita ini menipu kan, tulis 8 juta. Dia bilang, Pak Frans, itu iman. Kita kaget, orang Katolik nasihat saya iman, padahal kita paling suka khotbah iman, mujizat kita paling suka. Orang Katolik nasihat, dan dia bilang satu waktu Tuhan akan berkati Pak Frans lebih dari itu. Dan saya dapat bersaksi bahwa itu terjadi setelah 1-2 tahun. Tuhan berkati kami lebih dari apa yang dia bilang. Kenapa? Karena saya mau berubah, karena saya mau berubah. Tuhan itu lakukan mujizat karena kita mau berubah. Seringkali kita nggak alami mujizat bukan karena Tuhan tidak sayang, karena kita yang nggak mau berubah. Tuhan mau supaya kita berubah. Dan saya dapat bersaksi saudara-saudara, COVID 2021 saya masih cicil bank 2 juta. Saya dengan istri tidak ada penghasilan, tapi Tuhan buat mujizat tiap bulan. Orang WA saya, Pak Frans kirim begini, dia transfer 5 juta, 2 juta, 3 juta. Kan saya tidak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan, tidak ada bikin apa-apa, tapi kami tidak pernah tunggakan, kami tidak pernah gade barang untuk membayar cicilan, kami tidak pernah jual, kami tidak pinjam apapun dari siapapun untuk cicilan. Sampai 2 tahun lalu selesai rumah. Tuhan membuktikan kalau engkau
berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, engkau mengalami perubahan, engkau mengalami apa yang Tuhan mau, maka saya dan saudara akan melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Manado, jangan takut kalau engkau sudah berdoa. Tapi saya mau bilang, saya ingin ingatkan, saya dengan istri dan keluarga berdoa 1 tahun bahwa kami ambil rumah. Jadi tidak semangat buta. Jangan seperti Debbie Basir bilang, banyak orang Kristen adalah orang yang stres tiap awal bulan, karena yang terjadi adalah muncul sebentar lagi jatuh tempo, cicilan. Mesti berdoa, tahu kehendak Tuhan, melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan tolong, percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, percaya bahwa Tuhan akan melakukan perubahan-perubahan besar, sehingga saya dan saudara akan melihat Tuhan itu dahsyat. Tuhan merancangkan yang terbaik. Ya, saya dan saudara banyak di sini, tapi kita tidak ada waktu. Intinya, saudara, Tuhan mau supaya engkau berkenan kepada Dia, bahkan dikatakan supaya engkau sempurna. Kata Yunani yang dipakai adalah teleos. Teleos itu lengkap, matang, dewasa. Tuhan mau membawa saya, kalau engkau berubah, terus berubah, Tuhan akan buat engkau matang, engkau akan bertumbuh, engkau akan dewasa, dan pada waktu engkau siap, Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Sekali lagi, kita perlu berubah supaya kita mencapai apa yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Tuhan mau untuk saya dan saudara melihat hal-hal besar. Nah, seringkali kalau kita mau mencapai hal besar, seringkali itu ada tantangan. Tadi pagi saya diberkati dengan adik saya Lucky, dia punya semacam coach ya. Dia bilang begini, kalau Tuhan menempatkan Goliat di depanmu, karena Dia tahu engkau adalah Daud, ada Daud di dalam dirimu. Jadi kalau ada Goliat, hidup, tantangan ekonomi, tantangan pekerjaan, masalah, kalau Tuhan izinkan Goliat, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi engkau. Sekalipun engkau kecil, tapi ada Daud ilahi dalam dirimu. Ada sesuatu yang besar dalam diri. Terus belajar untuk berubah, terus melakukan hal-hal yang terbaik, karena Tuhan merancangkan kita yang terbaik. Bukankah 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau supaya engkau memberitakan, kau dapat berdiri dan berkata, Tuhan itu dahsyat. Saya punya tantangan yang saya bergumuli, tapi Tuhan tolong. Karena perubahan itu yang membuat kita melihat mujizat. Saudara, saya sendiri tadi dengar dari Bellator. Kalau saudara zaman dulu itu, kalau orang punya jam Rolex, ya, orang bangga sekali. Itu jam paling mahal. Jam Rolex adalah jam yang paling mahal. Bahkan jam Rolex ada yang harganya sampai 1 miliar. Tapi satu waktu, saudara-saudara, muncullah sistem jam yang baru, yaitu jam digital. Orang-orang, para ahli menawarkan kepada jam Rolex untuk ikuti perkembangan jam digital. Dan Rolex menolak. Dan waktu saya dengar kesaksian itu, sudah tahu bahwa jam Rolex itu yang punya itu anak Tuhan. Jadi ternyata yang punya itu anak Tuhan yang beriman. Karena slogan dari jam Rolex adalah seperti untuk Tuhan. Dia kutip dari Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Slogannya seperti untuk Tuhan, tapi waktu perlu berubah, dia tidak berubah. Dan kemudian jam Rolex dilindas oleh perubahan. Jam Rolex ketinggalan karena semua orang akhirnya suka dengan jam-jam digital. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau melakukan mujizat. Saudara bisa berdiri di atas firman,
Tapi kalau tidak berubah, Tuhan juga tidak akan melakukan mujizat. Artinya kita perlu berubah. Rumah tangga, ekonomi, banyak hal. Kita masih berubah sampai mati. Saya juga perlu berubah. Saya juga perlu berubah. Kita semua perlu berubah. Kalau kita ingin meraih yang terbaik, Tuhan belum selesai mimpinya bagi kita. Nah, teman, kita berubah supaya kita mencapai mimpi yang